Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, selama masih banyak umat Islam yang taklid buta, maka selama itulah amalan TBC masih bertahan, bahkan subur, oleh karena banyaknya umat Islam yang taklid buta. Sobat-sobat, lalu kenapa taklid buta ini bisa menyuburkan amalan TBC? Karena orang yang taklid buta, mereka tidak lagi menggunakan akal pikirannya secara benar. Mereka merasa cukup apa yang sudah disampaikan oleh ulama, oleh ustadznya, oleh habibnya, oleh gusnya, oleh kiai-kiainya. Mereka merasa cukup. Itulah kebenaran yang mereka pahami, sobat-sobat. Dan orang yang taklid buta, otaknya menjadi beku. Mereka sulit mencerna dan memahami apa yang disampaikan di luar dari pemahaman yang sudah didoktrinkan kepada mereka, sobat-sobat. Dan inilah yang terjadi, ya, apa yang sering merespon, ya katakanlah mereka ini orang-orang yang kontra dengan dakwah pencerahan saya. Mereka ini, ya, sebagai contoh kasus saja orang-orang yang taklid buta dan apa akibatnya. Kita lihat, sobat-sobat, bagaimana komen-komen mereka yang tanpa isi, hanya caci maki, ya, hanya kemarahan dan fitnah serta tuduh. Coba sobat-sobat lihat, ya, di screenshot bagaimana komen. Ya, kita lihat, sobat-sobat, ya. Nah, bagaimana komen-komen? Bahkan, ya, seorang dosen, yaitu Mas Hari Purwanto, itu komennya juga tidak lebih seperti orang yang tidak berilmu. Ya, padahal saya menyampaikan berdasarkan argumentasi, bahkan berdasarkan buku, ya, berdasarkan apa yang ditulis oleh Ustadz Ahasan. Tapi apa yang mereka lakukan? Ya, mereka hanya menyerang pribadi, menyerang personal. Ya, seharusnya kan mereka merespon apa yang saya sampaikan. Tetapi ternyata mereka hanya menyerang pribadi. Ya, menuduh saya, ya,
ya, kelainan jiwa, munafik, dan terakhir mereka mengatakan saya sempurni. Ini kan aneh. Ya, ini kan sama ya seperti yang dilakukan oleh kafirin Quraisy kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah tauhidnya. Ya, sepertinya memang sunatullah itu selalu tetap dan tidak pernah berubah. Yang mendakwahkan kebenaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi akan mengalami hal yang sama, ya, seperti dialami oleh Rasulullah, para sahabat, dan seterusnya, ya. Dan saya juga mengalami hal seperti itu. Nah, jadi sobat-sobat, taklid buta ini sangat berbahaya karena ya menutup akal pikiran dari kebenaran Islam yang sebenar-benarnya menurut Allah dan Rasulnya, menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Taklid buta hanya menyampaikan pada kebenaran semu, ya, yang seolah-olah benar, seolah-olah baik, akan tetapi sebenarnya, ya, dari kacamata kebenaran Islam itu salah dan buruk. Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.